Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Duduk berhadapan dengan seorang pria asing yang katanya akan menjadi suamiku. Namanya Arga. Tampan, mapan, dan dingin. Ibu yakin kamu mau? Tanyaku pelan waktu itu, tapi ibu hanya tersenyum seolah ini adalah keputusan terbaik untukku. Kamu akan bahagia nanti, katanya. Bahagia? Bagaimana mungkin aku bahagia dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal? Hari pernikahan itu datang begitu cepat, tanpa cinta, tanpa rasa, hanya janji yang terucap di depan banyak orang. Aku resmi menjadi istri Arga. Hari-hari pertama terasa canggung. Kami tinggal satu rumah, tapi seperti dua orang asing. Arga jarang bicara, pulang kerja, makan, lalu masuk kamar tanpa banyak kata. Aku mencoba menjadi istri yang baik, menyiapkan makanan, menunggu dia pulang. Berharap dia mulai melihatku, bukan sekadar wanita yang dijodohkan untuknya, tapi yang kudapat hanya diam. Sampai suatu malam, aku jatuh sakit, demam tinggi, tubuhku lemas. Aku pikir dia tidak akan peduli, tapi malam itu berbeda. Arga duduk di sampingku, mengompres keningku dengan pelan. Kenapa kamu tidak bilang kalau sakit? Suaranya rendah, tapi hangat. Aku terdiam. Ini pertama kalinya dia berbicara seperti itu padaku. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Arga mulai memperhatikanku. Dia masih tidak banyak bicara, tapi tindakannya mulai terasa. Dia mengingat makanan favoritku. Dia menungguku makan bersama. Bahkan, diam-diam dia memperbaiki hal-hal kecil di rumah agar aku nyaman. Dan tanpa kusadari, hatiku mulai luluh. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya, kenapa kamu mau dijodohkan denganku? Arga terdiam cukup lama. Aku juga tidak ingin. Awalnya, jawabnya jujur. Hatiku sedikit perih. Tapi, setelah mengenalmu, lanjutnya, aku tidak menyesal. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kehangatan di matanya. Aku tidak pandai mengungkapkan perasaan. Katanya lagi, tapi aku ingin mencoba. Untuk kamu, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mungkin, cinta tidak selalu datang di awal. Kadang, cinta tumbuh perlahan. Dari keterpaksaan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi rasa. Dan dari rasa menjadi cinta yang nyata. Aku pikir semuanya akan berjalan baik-baik saja setelah itu. Aku mulai terbiasa dengan kehadiran Arga. Dengan caranya yang dingin, tapi diam-diam hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin ini yang disebut rumah. Tapi ternyata, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Suatu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku runtuh. Sebuah pesan di ponsel Arga. Nama perempuan itu muncul berkali-kali, dengan kata-kata yang terlalu dekat, terlalu akrab, untuk disebut sekadar teman. Tanganku gemetar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku salah paham. Tapi hatiku seakan sudah tahu jawabannya. Malamnya, aku menunggu Arga pulang. Biasanya aku akan menyambutnya dengan senyum. Tapi malam itu, aku hanya diam. Kenapa belum tidur? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Siapa dia? Tanyaku akhirnya. Arga terdiam. Dan dari diamnya itu, aku tahu semuanya. Itu masa lalu. Katanya pelan. Masa lalu? Kalau masa lalu, kenapa masih ada sekarang? Suaraku mulai bergetar. Aku tidak menangis. Tapi hatiku terasa jauh lebih sakit dari itu. Aku tidak ingin kehilangan dia sepenuhnya. Jawaban itu, seperti pisau yang menusuk perlahan. Aku tertawa kecil, pahit. Lalu aku ini apa? Tanyaku, istrinya, atau hanya pengganti? Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa benar-benar sendirian. Semua usaha yang kulakukan, semua perasaan yang mulai tumbuh, seakan tidak berarti apa-apa. Hari-hari setelah itu berubah. Rumah yang dulu mulai terasa hangat, kini kembali dingin. Kami masih bersama, tapi rasanya jauh, sangat jauh. Sampai suatu hari, aku memilih pergi. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri.